Pastikan merujuk dilakukan oleh Nabi kan? Sunnah itu di kepalanya adalah sunnah Nabi. Kira-kira benar nggak itu? Jawaban sunnah itu. Jawaban sunnahnya benar, tetapi belum lengkap, Pak. Bu, sunnah orang Jawa. Harusnya begitu. Karena di Sunda nggak digituin, Pak, Bu. Di tempat saya, walaupun dikubur, nggak pakai lampu. Kebanyakan itu dilarung, Pak. Dihanyutkan. Tapi itu juga punya mitosnya tersendiri, karena sama ajaran Islam yang di Jawa ini dan yang di Sunda, proses pembelajarannya kan lisan tadi. Jadi ketika dia melarungkan apa itu namanya ari-ari itu, apa kalimatnya? Ketika dia hanyut lebih jauh, maka dia pengalamannya akan lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Sabtu pagi, pimpinan wilayah Muhammadiyah yang saya hormati, wabil khusus teman saya ini Buya Irsyadun Nas. Saya nggak menduga kalau di sini ada kawan saya ini. Beliau sama-sama mengajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bapak dan Ibu, ini kali pertama saya bisa bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu semua. Tadi sudah disebut nama saya Yayan Suryana. Bapak Ibu sampun pirsa kula saking pundi Bu? Kula asli tiang Sundo, tiang Sunda. Sanes tiang listrik nggih. Tiang Sunda. Kula saking Jawa Barat, aslinipun saking Ciamis. Ciamis. Jadi ini Priangan Timur. Sundanipun halus Bapak Ibu sekalian. Priangan Timur niku. Nawi ngaten kula boten saged matur ngangge bahasa Jawi nggih Bu, Bapak dan Ibu sekalian. Mangke klenta-klintu di mohon maaf kalau dalam pengajian ini saya menggunakan bahasa Indonesia. Nawi Buya Irsyad mungkin sudah lebih fasih daripada saya. Apa tambah belepotan ya. Buya kan memang dari Padang ya, jadi sama-sama kita bukan orang asli Jawa. Jadi sebenarnya kalau lihat dari nama Bapak dan Ibu, saya nggak pantas jadi pengisi kajian begini. Namanya juga Yayan Suryana. Cocoknya jadi tukang mindring ya, orang Ciamis gitu, tukang burjo gitu kan. Tapi ya sudahlah, saya terima keadaan ini, mudah-mudahan menjadi berkah. Dan bagi saya ngisi pengajian itu Bapak dan Ibu sebagai tameng, sebagai apa namanya, penghalang saya untuk berbuat sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Jadi saya menyampaikan itu ya bagian dari menasehati diri sendiri gitu. Ya kalau ada yang mendengar dan mengikuti ya itu kan menjadi pahala bagi kita. Kalau enggak ya bagi saya sendiri mudah-mudahan ini menjadi penuntun bagi hidup sendiri. Kalau kesempatan pagi ini diminta bicara ya saya bicaralah di depan Bapak dan Ibu semua. Saya kaget, saya kira kajian Sabtu pagi ini anak muda gitu. Ternyata senior semua. Yang muda itu ternyata Kamastu ya? Kamastu. Jadi saya deg-degan ini senior semua ini, ya kan? Mudah-mudahan Bapak dan Ibu jadi calon ahli surga semua ya.
Tapi bukan berarti karena sudah sepuh lalu yang paling rajin ngaji ya, dari dulu juga udah rajin ya Bapak. Karena di tempat kita rajin ngaji itu kalau semakin tua baru rajin mengaji. Kalau masih muda rajin ke kali. Iya Bapak Ibu sekalian. Ini memang fenomena bukan hanya di sini mungkin, tetapi ini luar biasa menurut saya. Ada 1.000 orang ya ini Pak? 100 orang mungkin ada ya, luar biasa. Ini adalah pengajian yang terbanyak yang saya ikuti mungkin. Kalau jumlah 200-300 dalam forum Muhammadiyah kayak begini gitu, kemudian video politor ya itu biasa ya kan. Kebetulan saya di pimpinan wilayah Muhammadiyah, jadi kalau keliling ke PDM misalnya kita akan mendapati peserta yang banyak, tapi bukan pengajian, itu forum organisasi diundang secara formal oleh pimpinan daerah atau pimpinan cabang masing-masing. Lah ini kan sukarela luar biasa ini. Saya sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin Buya pada kesempatan pagi ini saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saat ini kan kita sudah tahu ya, Kamis depan itu Nabi diperingati di beberapa tempat. Saya kira sebenarnya tidak ada yang keliru ketika kita mengingat dan mengapresiasi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana caranya kita menyambut kegembiraan datangnya seorang utusan Allah. Karena kita ada di sini karena beliau kan. Jadi wajar kalau kemudian kita menghargainya, menghormatinya. Wong kelahiran suami pun sampai di ya kan pakai bacaan ya Pak. Pakai bacaan, masa ini lahir seorang utusan Allah yang luar biasa gitu, yang terhormat, kemudian kita sama sekali tidak tergetar hati kita kan untuk menyambutnya gitu. Namun itu tadi saya katakan, cara menyambutnya ini yang perlu kita lihat, cara menyambutnya ini yang perlu kita perhatikan dengan baik, karena kedatangan Rasul itu untuk kita ikuti ya kan. Jadi kalau kita menyambut, sambutan yang terbaik adalah sambutan yang sami'na wa ata'na. Kami mendengar apa pesanmu ya Rasul, kemudian kami mengikuti seluruh pesan yang datang darimu ya Rasul gitu. Karena Allah sendiri kan menyampaikan di dalam Al-Qur'an, wa ma'atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Lupa nggak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma'atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkan. Itu kata kunci Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita mengapresiasi kedatangan Rasul dan mempelajari Rasul, mencintai Rasul, diletakkan dalam konteks apa yang datang dari beliau itu kita ambil, kita pegang sungguh-sungguh, kita pegang teguh, kita amalkan, lalu yang dilarang oleh Rasul kita tinggalkan. Jadi bukan karena Rasul meninggalkan baju besinya lalu kita pegang baju besinya kemana-mana gitu, bukan itu yang dimaksud. Berat kan kalau baju besi Bapak, ya kan? Cincinnya juga tidak begitu juga ya kan. Nabi meninggalkan cincin lalu kita pegang kemana-mana, kemudian kalau ada sesuatu kita ancelomkan begini gitu ya. Ancelomkan itu apa ya? Celupkan, kita celupkan lalu diminum gitu ya, nggak begitu juga. Jadi memegang teguh itu bukan pada aspek fisiknya gitu loh. Oh fisiknya juga Nabi sudah tidak ada kan? Sudah tidak ada. Justru yang abadi itu adalah ajarannya. Maka tugas kita kalau begitu, umat Nabi Muhammad SAW adalah mengulik terus-menerus lebih dalam, lebih rinci, lebih detail terhadap ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Memang kita punya problem Bapak dan Ibu sekalian. Kita ini ada di tempat yang jaraknya jauh dari tempat Islam diajarkan. Bukan hanya jauh tempatnya,
Tapi media yang digunakan untuk mengajarkan agama itu juga jauh dengan kita. Mungkin hanya berapa orang saja di majelis ini yang memiliki kemampuan untuk bisa nyambung dengan pesan yang disampaikan oleh Nabi. Mungkin Buya ya, karena ngajar di UIN. Bahasa Arab kan yang digunakan oleh Nabi untuk menyampaikan ajarannya kepada kita. Nah, berapa orang di antara kita yang mengerti bahasa Arab? Ya kan? Jangankan bahasa Arab yang Nabi lisankan begitu, yang begitu banyak begitu. Kitab hadis itu kan, ini ahli hadis nih, kitab hadis itu banyak sekali. Al-Quran saja dibaca masih belepotan kok. Ya kan Pak? Saya datang ke Purwomartani tahun 2000. Sebelumnya saya tinggal di Jogja, di Gendeng. Jadi saya pernah punya KTP Gendeng tahun 89. Jadi sekarang sudah 34 tahun. Saya sudah 34 tahun di Yogyakarta. Lebih dari separuh umur saya di sini. Karena usia saya sekarang sudah 54 tahun. Ibu ya, Bro? Oh, 53 ya, podo, 53. 53. Iya, 53. Jadi saya sudah 53 tahun di Purwo tahun 2000. 2000 berarti sudah 23 tahun. Iya. 23 tahun. Saya datang ke Purwo, perumahan, baca Iqra 1 itu masih susah sekali, Pak. Jadi kalau ada, mohon maaf, usia kados Bapak menikah, ya kan, kayak Bapak ini, itu baca Qur'annya, waduh, Masya Allah. Itu baru belajar Iqra, Pak. Itu dulu 20 tahun lalu. Kalau Bapak juga sama-sama belajar 20 tahun lalu, berarti kan sudah berkali-kali tamat ya kan, Pak? Al-Quran itu yang saya sebut tadi, kita punya jarak, dan kemudian jarak yang menganga itu, jarak yang jauh itu, tanpa ada usaha untuk terus menunjukkan ini loh, pesan-pesan Nabi yang konkret ini, tidak ada upaya seperti itu. Mengapa? Kita juga maklum Bapak Ibu sekalian, orang kita dulu, orang yang tidak mampu membaca dan menulis. Saya masih ingat toh, usia saya 53 tahun, tapi gerakan anti buta huruf di Indonesia, saya masih merasakan, Pak. Nenek saya itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis Latin loh, nulis Arab bisa pegon. Kan memang budaya kita dulu kan Islamnya cukup kuat dengan Arab itu, tetapi ternyata itu tidak berbanding lurus dengan bagaimana cara mengajarkan agama pada saat itu. Cara mengajarkan agama ya seperti saya ini hari ini. Ya kan, kelisanan Bapak Ibu sekalian. Jadi dari mulai Nabi di sana, ya dari Mekah dibawa oleh para ulama ke sini dan disampaikan dari lisan ke lisan terus. Walaupun mungkin Pak Kiai di depan ini baca kitab, tapi kan Bapak dan Ibu di sana tidak baca kitab. Kenapa? Belum mampu beli. Walaupun mau beli, nggak ada yang cetaknya. Itu kan mereka bawa dari Mekah kan. Jadi kita terbatas. Coba Bapak dan Ibu bayangkan. Kalau saya cerita dengan Buya di sini, hari Wes apa jenengnya, berbisik sama Buya, terus saya bilang beberapa kalimat, kemudian saya minta, Buya, ini ahli training nih, Buya, tolong sampaikan apa yang saya ucapkan. Buya terus sampaikan ke yang satu, terus sampai ibu sana, kira-kira cocok nggak yang saya sampaikan di sini dengan di belakang? Mau dipraktekkan nggak sampai jam 8 nanti kita? Nggak akan cocok kepada ibu sekalian. Nah, itulah fenomena yang terjadi dalam pelajaran agama kita. Karena diajarkan dengan kelisanan, maka kemudian banyak terjadi penyimpangan. Ya enggak? Itu banyak yang terjadi penyimpangan karena kelisanan itu. Belum lagi tahapan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, itu seringkali apa yang dilisankan orang ini mengalami pembekuan, Bapak Ibu sekalian. Apa jenenge? Mengalami pembekuan itu, mengalami ya pakem, gitu kan? Pakem. Apa yang disampaikan 100 tahun lalu, ini kan Islam ke Indonesia itu kan sudah ratusan tahun. Mungkin kalau misalnya dikatakan Rasul setiap 100 tahun bakal ada mujaddid, berarti ada suatu proses pembekuan dalam setiap 100 tahun. Maka kemudian ada mujaddid yang mengencerkan lagi, ya kan? Apa yang tadinya mengeras itu kemudian dilunakkan kembali. Tapi tidak mudah rupanya, dari generasi ke generasi yang terjadi adalah sudah menguat, mengeras, datang generasi berikutnya, dikeraskan lagi, Pak.
Datang generasi berikutnya dikeraskan lagi. Jadi kalau sekarang Islam itu sudah berumur 15 abad begitu, atau datang ke Indonesia kira-kira, memang ada teori abad ke-7, ada teori abad ke-12 misalnya. Udahlah, 15 abad, 1500 tahun begitu Islam datang ke Indonesia, berarti sudah ada 15 kali pengerasan. Ini kalau aspal kita ini, kalau 15 kali di aspal itu sudah dikeruk lagi, Pak. Ya kan? Dikeruk lagi karena aspal kita dulu campurannya sedikit batunya, banyak aspalnya karena orang kaya aspal. Tapi ternyata ketika kena panas matahari itu meleleh. Tapi lelehannya itu bukan bagus. Lelehannya bergelombang dan membuat tidak nyaman dalam berkendaraan. Kemudian kalau sudah begitu numpuk dikeruk. Sekarang bagus dikeruk, diambil lagi, diolah lagi, nanti dipakai lagi kan gitu. Tapi itu aspal. Nah, tapi kalau misalnya beragama ketika dia sudah mengeras, mengental begitu, dan dia kentalannya itu adonannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, kan aspal juga ketika adonannya dibutuhkan untuk sekarang kan diolah lagi adonannya, disesuaikan. Nah, adonan agama yang diterima oleh publik, diterima oleh umat Islam itu tidak sesuai dengan adonan aslinya. Ibu-ibu mohon maaf, kalau misalnya ibu-ibu buat donat yang belum berpengalaman, sama-sama tuh dikasih bahannya ada terigu, kemudian ada mentega, ada macam-macam gitu. Kalau ibu yang belum biasa bikin donat, itu donatnya itu keras bisa melempar anjing loh, Pak. Iya enggak? Iya. Tapi kalau misalnya yang sudah profesional bikin donatnya, waduh empuknya enak, harganya juga mahal. Lah yang tadi yang mengeras yang bisa lempar anjing itu dikasih pun nggak mau, Pak. Ya kan? Karenanya maka ketika ajaran agama itu sudah mengeras, mengkristal, dan itu dari adonan yang tidak benar, maksud saya adonan tadi itu adalah dari ucapan-ucapan lisan yang tidak benar, nah itu kan sebenarnya kalau kita ngerti tentang kualitas barang itu, dikasih juga gak mau kan, Pak? Walaupun dijejel-jejel gitu, iki loh gitu, dipaksakan, dimobilisasi orang untuk datang ke tempat itu. Mestinya kalau kita mengerti bahwa itu tidak bermanfaat, keras gitu ya, tidak menyegarkan bagi kita, ngapain? Tapi tidak demikian dalam agama, Bapak Ibu sekalian. Agama itu semakin ada provokator. Semakin ada orang yang mobilisasi dan apalagi dianggap punya harisma, ya kan, punya kekuatan ya dengan simbol-simbol tertentu yang bersifatnya berbau-bau spiritual. Kalau saya ini kan nggak pantas saya bilang tadi sebagai ustadz, nggak pakai sorban. Kopi aja kadang-kadang mungkin begini, kan gitu ya kan? Iya, bajunya juga baju batik, pemberian juga kan gitu. Jadi ya apa ya otoritasnya di sosok saya ini? Karena yang kita andalkan adalah bukan sosok tubuhnya gitu loh. Yang kita andalkan adalah tadi adonannya, gitu loh. Yang kita sampaikan adalah adonannya. Jadi kan seringkali kita terkesima dengan tampilannya, ya kan? Apalagi dengan suaranya yang Assalamualaikum. Nah, bisa dibegituin itu kan sudah mulai bergetar hatinya, ya kan? Walaupun kemudian isinya ya mudah-mudahan baik juga. Tapi kalau saya bicara soal sejarah, Bapak Ibu sekalian, itu fenomena yang berat menerima hal itu. Sehingga kalau ada orang yang kemudian berupaya untuk menunjukkan ini loh teksnya, ini loh ajaran Rasulullah itu, lalu ternyata ajaran Rasulullah itu berbeda dengan yang biasa, yang tadi saya sebut sudah mengkristal itu, sudah membeku itu, kira-kira mana yang diambil? Yang Rasul itu yang disingkirkan. Walaupun kita yakin seluruh umat Islam dikatakan ikut siapa? Ikut Nabi Muhammad SAW. Dan yang mengeras tadi itu diyakini juga datangnya dari Nabi. Itu diyakini juga datangnya dari Nabi. Persoalannya adalah yang diklaim atau diakui datangnya dari Nabi dengan proses penyampaian Islam dengan cara kelisanan, dan itu terjadi pesan itu sebelum ada klarifikasi. Jadi kalau kita mau memastikan ajaran Islam itu benar sesuai dengan yang disampaikan Nabi, gimana caranya? Kalau tadi Buya menyampaikan dari pesan saya ke ibu yang paling belakang atau bapak ibu semua yang di sini untuk tahu keaslian kebenaran yang disampaikan Buya, tanya sama siapa? Ya tanya sama saya kan?
Bener nggak apa yang disampaikan Buya? Ini di mana salahnya kan? Di Buyanya atau di bapak dan ibu itu? Mungkin Buyanya benar karena langsung dari saya. Dekat masih ingat gitu. Sampai ke sana bias dia kemana-mana. Kadang-kadang disisipin kata-katanya sendiri. Ya kan? Karena kalau yang tadi lupa yang benar, ya kan? Nah, supaya saya menyampaikan pesan dibuatlah kata-katanya sendiri, bahkan semakin dowo, ya kan? Jadi itu menjadi tidak relevan. Nah, jadi kalau kita ingin tahu keasliannya, tanya sama sumbernya. Persoalannya gimana nanyanya? Oh, tidak ada nabinya, sudah tidak ada. Itu sering diperdebatkan Bapak dan Ibu sekalian. Nanya ke mana, wong nabinya nggak ada. Lalu dijawab misalnya, nanya ke hadis Nabi, nanya ke sunnah Nabi. Sunnah itu kan ada 3 pemahamannya Bapak Ibu sekalian. Sunnah menurut ulama fikih, terkenal kan? Apa artinya sunnah menurut ulama fikih? Melaksanakan mendapat pahala, meninggalkan tidak berdosa. Sunnah menurut ulama usul fikih, apa Pak? Kalau sunnah menurut ulama usul fikih itu apa yang datangnya dari Nabi, dia sumber. Ya kan? Semua yang datangnya dari Nabi itu bisa menjadi usul. Hampir sama dengan definisi sunnah menurut ulama hadis. Apa yang disandarkan kepada Nabi dari perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi. Takrir itu ketetapan. Itu sama dengan sunnah menurut ulama hadis. Ya kan? Apa yang disandarkan ma'usdida ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn, dari ucapan, dari perbuatan, dan dari takrirnya. Ini sama. Nah, yang sering kita kuatkan hari ini kan yang fikihnya. Sunnah. Tapi tidak pernah meng-cross check sunnahnya itu apa. Saya pernah baca suatu buku di perpustakaan cukup lama. Seorang ditanya, Ustadz, saya pakai bahasa kita, Ustadz, apa hukumnya mengubur ari-ari bayi, kemudian di atasnya dikasih lampu dan ditutup, ya kan? Mungkin dulu nggak pakai lampu ya Pak ya, dulu pakai sentir ya. Lalu jawabannya apa? Menarik sekali. Jawabannya sederhana, singkat, sunnah. Sunnah Pak, keren sekali saya bilang. Sunnah. Apa Pak kira-kira jawaban sunnah itu di kepala umat? Apa artinya ketika dijawab sunnah oleh seorang ustadz? Pasti kan merujuk dilakukan oleh Nabi kan? Sunnah itu di kepalanya adalah sunnah Nabi. Kira-kira benar nggak itu? Jawaban sunnah itu. Jawaban sunnahnya benar tetapi belum lengkap Pak. Bu, sunnah orang Jawa. Harusnya begitu. Karena di Sunda nggak digituin Pak, Bu. Di tempat saya walaupun dikubur nggak pakai lampu. Kebanyakan itu dilarung Pak. Dihanyutkan. Tapi itu juga punya mitosnya tersendiri. Karena sama ajaran Islam yang di Jawa ini dan yang di Sunda, proses pembelajarannya kan lisan tadi. Jadi ketika dia melarungkan apa itu namanya ari-ari itu, apa kalimatnya? Ketika dia hanyut lebih jauh, maka dia pengalamannya akan lebih banyak. Nah ini kejadian nih, saya punya anak yang pertama Pak, Bu. Anak yang pertama ini dibawalah dari Sarjito waktu itu, anak saya lahir di Sarjito karena anak apa dulu namanya, bukan BPJS, apa namanya dulu? Anak askes ya, anak askes. Jadi supaya tidak berbiaya waktu itu, bayarnya hanya 30.000 gitu kan. Nah, jauh-jauh dari Purwomartani itu saya ke Sarjito. Dikasihlah sama susternya itu, sama bidannya, Pak ini hari-harinya ditoples ini, toples apa itu? Ya kendil itu, saya bawa ke rumah. Nah, orang tahu bahwa istri saya melahirkan. Saya lagi gali lubang itu sampai rumah, tiba-tiba ada ibu-ibu datang. Om, itu dikasih dikasih bunga ya Om. Buat apa sama dikasih bunga? Tapi kan beliau sepuh ya, saya menghargai tetangga sepuh, saya anggap sebagai orang tua. Saya ambillah bunga cengek, punya rumput gitu kan di situ.
Biar apa toh, Bude? Biar wangi anaknya, disukai banyak orang gitu. Oh, bagus juga ya pikirannya gitu. Tapi hubungannya itu bunga itu gak jelas karena orang tua dulu kan begitu ya, kelisanan tanpa melakukan cross-check. Ini saya bicara tentang cross-check tadi kan, Pak. Ya kan? Kemudian beliau nyeletuk lagi. Itu pakai jarum sama benang. Udah buat apa? Supaya bisa menjahit. Saya tuh gitu, mikir gitu sambil ngubur itu. Saya mikir ini logika histori saya, logika sejarah saya bilang, oh iya, memang profesi seorang penjahit zaman baheula itu paling hebat, Pak. Ya enggak? Lalu saya mikir, tapi enggak dibilang sama ibunya. Nih kalau dikasih laptop bagus nih, saya bilang. Biar anak saya langsung bisa nulis paper kan begitu kan. Itu untuk benang dan jarum tidak saya ikuti karena saya harus nyari benang dan jarum itu belum tentu ketemu ya kan. Ya islah saya bilang kalau bunganya karena ada depan mata saya ada rumput, cengek apa ya saya simpan di situ. Sampai sebegitunya loh Bapak Ibu sekalian. Makanya saya bilang ini sunnah orang Jawa, bukan sunnah dalam arti sunnah titik bukan. Tapi kalau sunnah titik itu orang logikanya apa? Asosiasinya ke sunnah Nabi. Nah, kalau kemudian orang bicara ini sunnah Nabi lalu menjadi sesuatu hal yang terus kita pertahankan, harus di cross check. Nabi melakukan itu enggak. Gali tanahnya aja susah di sana, Pak. Ya kan? Gali tanahnya susah. Itu problem, ya kan? Problem di antara kita, Bapak Ibu sekalian. Karenanya maka bagaimana kita kemudian meng-cross check kepada Nabi itu juga tidak mudah lagi. Kenapa tidak mudah? Karena ulama yang sudah ada itu juga mengklaim ini juga dari Nabi. Padahal kita tahu kalau misalnya ini diambil dari era abad kedua, ya kan, era abad kedua dan ketiga awal, itu belum ada yang namanya analisis atau studi tentang hadis untuk mengklasifikasi mana hadis yang diterima, mana hadis yang ditolak. Lagi-lagi kan logikanya apa? Memang duluan siapa? Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari. Jadi memang logikanya kan duluan Imam Syafi'i kan. Dipandang bahwa yang duluan itu lebih baik daripada yang belakangan. Tapi kalau begitu logikanya, lah kenapa kita tidak yang lebih dulu aja ngambilnya? Ya kan? Lebih dahulu itu kepada siapa? Ke sumber utamanya. Karena memang terjadi proses pembiasan, proses pemalsuan kita tahu dalam sejarah, maka di abad ketiga masuk ke abad keempat itu Imam Bukhari dan kawan-kawannya melakukan kajian tentang hadis, mana yang hadis diterima dan mana yang ditolak. Disitulah kemudian Islam mengalami koreksi. Ini bukan Islam revisionis ya. Islam mengalami, kalau Islam revisionis itu Islam yang dibawa oleh kawan-kawan kita dari Barat yang sebenarnya menurut saya justru menjauhkan Islam dari ajaran yang aslinya. Tapi kalau yang saya maksud ini adalah mengembalikan itu kepada ajaran yang utamanya setelah dia mendapatkan kajian lebih mendalam, mengingat ada proses penyimpangan-penyimpangan dari era Nabi, sahabat, sampai dengan abad ketiga itu. Karena di situ ada peristiwa-peristiwa politik, Bapak Ibu sekalian. Nah, di situ baru kemudian kita akan tahu. Tetapi ternyata tetap saja mempertahankan yang kelisanan tadi. Padahal yang kelisanan itu adalah produk sebelum adanya proses klarifikasi hadis tadi, sehingga banyak hadis lemah yang dimanfaatkan. Kalau hadis lemah yang dimanfaatkan, lalu datang hadis sahih yang berlawanan dengan hadis lemah, karena yang sudah kekeh tadi, sudah mengental tadi, yang dipakai yang lemah. Iki wis biyen kok biyen mbah buyutku ya koyo ngene. Iya, itu sering terjadi kayak begitu itu. Itu namanya closed mind. Jadi berpikir tertutup karena sudah mengeras tadi, Pak. Sudah 15 kali proses pengerasan, maka akan semakin tertutup, semakin keras. Maka dikorek-korek sedikit susah sekali, Pak. Mengental sekali. Jadi ketika ada sekelompok umat yang berupaya untuk memberikan klarifikasi, memberikan sumber utamanya, itu bukan mendapatkan sambutan, tapi mengalami penolakan. Gagasan ar-ruju ilal Quran was sunnah, itu sebenarnya kan upaya untuk meng-cross check itu, Pak.
Ya kan? Jadi yang tadi mengalami karena itu tadi pengerasan itu dan berdasarkan proses kelisanan, lalu dasar-dasarnya juga belum sampai kepada hasil cross check klarifikasi ataupun kajian mana yang diterima dan mana yang ditolak, maka ar-ruju ilal Quran was sunnah itu merupakan suatu gagasan untuk mengklarifikasi ini. Tapi ini juga tidak mudah. Karenanya Bapak Ibu sekalian, kita membutuhkan metode, membutuhkan cara. Kita tahu bahwa mengikuti Nabi itu sangat penting. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, ya kan? Jadi katakanlah jika engkau cinta kepada Allah, fattabi'uni. Itu kata Allah sendiri, ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Bukti kecintaan Allah yang paling hebat bagi kita adalah diampuni dosa kita. Oh yaghfir lakum dzunubakum. Gak ada lagi kado terindah buat kita kecuali kita diampuni dosa. Kenapa? Dengan tidak punya dosa kita akan mendapatkan surga, Pak. Ya kan? Jadi itu kado terindah, sehingga untuk mendapatkan kado terindah dari Allah, bikisan terbaik dari Allah, maka kita ikuti Nabi, fattabi'uni. Ikuti Nabi itu. Allah akan mencintai kita. Allah akan berikan sesuatu hal yang terbaik buat kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengikuti ini ya, kita memang tidak mudah. Anjurannya jelas ya bagi kita semua, dan itu akan menjadi suatu hal pahala bagi kita yang menunjukkan mandala ala khairin, ya kan? Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat dari kebaikan itu tanpa mengurangi kebaikan yang dilakukan itu. Jadi titah agama, petunjuk-petunjuk agama yang datangnya dari Nabi dan dari Allah Subhanahu wa taala itu jelas menguatkan kita untuk satu pasukan, satu barisan di dalam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semua ke sana. Maka yang disebut syahadatain itu adalah kalimatun sawa. Seharusnya kalau kita bersepakat dalam kalimatun sawa, itu nggak ada beda-beda. Walaupun kita paham bahwa perbedaan itu tidak mungkin kita hindari. Nah, Bapak Ibu sekalian, karenanya itu kita tahu bahwa ada jarak yang jauh, gitu, mengeras. Maka kita perlu metode, kita perlu cara, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita juga tidak perlu. Jangan sampai kita berhadapan dengan yang keras, kita juga berlaku keras. Ya kan jadi benturan, Pak. Diadu, keras dengan keras itu pecah, sakit, Pak. Rasul sendiri, kata Allah dalam Al-Quran, Fabima rahmati minallahi lintalahum, walaupun tapaddon golidol qalbi, langfaddu min haulik. Jika Nabi itu bersifat keras dan kasar, orang akan pergi dari Nabi. Artinya bahwa Nabi punya kelembutan dan beliau punya kelenturan. Di situ memang. Hanya persoalannya ini antara keras-keras kita ikut Nabi, memang kita setuju, kita harus ikut Nabi, betul-betul harus ikut Nabi. Ini metodenya ini yang perlu kita tingkatkan, Bapak Ibu sekalian. Metodenya yang harus kita tingkatkan. Apa istilahnya dalam risalah Islam berkemajuan itu ada karakteristiknya, tadi disebut ar-ruju al-Quran was sunnah, tapi juga jangan lupa di situ ada ijtihad wa tajdidnya. Ihya ijtihad wa tajdid, menghidupkan ijtihad dan tajdid. Ijtihad diantaranya adalah pada metode, pada manhaj. Maka di dalam manhajnya ada yang disebut dengan manhaj bayani, burhani, dan irfani. Itu metode yang dibuat oleh Muhammadiyah Persyarikatan, bagaimana supaya pesan kenabian itu diterima oleh umat tanpa mengalami benturan, Pak. Karena alih-alih diterima, kalau kita keras, maka kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana orang tercerahkan, kan gitu. Islam berkemajuan itu Islam yang mencerahkan, kan? Ya, cara mencerahkan itu bukan dengan kekerasan. Makanya kalau saya amati, Bapak Ibu sekalian, ketika dari dulu Muhammadiyah melarang menempelkan foto, Tarji itu sekarang sudah mencabut fatwa itu. Kenapa? Karena kekhawatiran yang mungkin akan muncul itu sudah tidak ada. Sebagaimana juga dulu Nabi kuntu nahaitukum ang ziyaratil qabri fazuru hal itu dzakirul maut. Dulu melarang ziarah kubur, tapi sekarang ziarah untuk apa? Mengingat mati. Hanya itu, Pak.
Nggak ada lagi untuk mengingat anakku mau kawin, anakku mau sunatan, nggak ada itu. Tapi karena tidak tahu teksnya, kalau saya tanya di anak-anak, saya di mahasiswa, suka ziarah kubur? Suka, Pak. Untuk apa? Ya minta doanya. Ya, minta berkahnya. Gitu. Itu kan kebalik logikanya. Jadi ziarah kubur itu untuk hidup. Ya kan? Ziarah kubur untuk hidup. Padahal ziarah kubur itu untuk mati. Kan gitu, untuk mengingat mati, bukan untuk kalau datang ke situ untuk mendapatkan supaya dapat berkah, dapat hasil ujian bagus, dan namanya untuk hidup. Tidak ingat mati. Logikanya di situ. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam konteks ini, jadi saya tadi mengatakan kita harus punya metode yang apik. Dan pelan-pelan persyarikatan sudah membuat itu. Contoh gini, Pak. Tadi saya bilang ini dari zaman Nabi. Kemudian ditransfer ke kita periode ini. Saya husnudzon kepada para ulama sabiqunal awwalun di Indonesia ingin mengajarkan Islam sebaik mungkin. Tapi beliau-beliau itu berhadapan dengan kultur apa? Hindu Buddha di sini. Kemudian mereka melakukan penyesuaian. Jadi pada saat itu adalah proses penyesuaian yang makanya disebut proses penyebaran Islam yang ramah, tanpa kekerasan. Itu kecerdasan luar biasa menurut saya. Nah, kalau misalnya Islam di sini yang Nabi Muhammad SAW yang sesuai sunnah, kita akan tarik dari sini jauh, itu berat nariknya, Pak. Ya kan, berat nariknya. Sebagaimana dulu para ulama dulu akan membawa dia seperti Nabi di sini, itu juga berat. Dia akan berhadapan dengan cadas tadi itu. Maka yang harus kita lakukan, jangan langsung ke sini tariknya, Pak. Ke sini dulu. Ya kan? Ke sini dulu nih. Ah, kalau misalnya generasi kita hari ini sedang membawa Islam ke sini, kalau kita mati, waduh sekalian, ini anak-anak cucu kita akan mengeras di sini, Pak. Ya kan? Akan mengeras di sini. Nah, itu sudah resiko memang. Tapi kalau kita tidak berhasil membawa sedikit pergeseran dari yang tadinya melulu sinkretis, apa jenisnya? Pencampur bauran antara adat dan Islam itu mengental tadi, di sini kita menjadi orang yang tidak berhasil membawa risalah kenabian itu. Tapi untuk dibawa sampai ke sini berat, Pak. Nariknya terlalu ini, maka kita bawa sampai di sini. Bawa di tengah-tengah ini. Syukur-syukur tidak terlalu lama gitu loh. Syukur-syukur tidak terlalu lama. Kalau misalnya Muhammadiyah sudah mencanangkan dua abad kedua berikutnya gitu, maka ini sudah dianggap selesai harusnya. Ya kan, maka sekarang ini sudah membawa ke risalah Islam berkemajuan itu, berkemajuan dalam arti bagaimana kita kembali kepada Al-Quran wa sunnahnya, lalu bagaimana mengimplementasikan ajaran Islam itu sesuai dengan kebutuhannya. Islam yang menggembirakan bagi Muhammadiyah adalah bukan disampaikan dengan cara lucu dan kocak. Itu juga memang menggembirakan, dan memang kita tidak punya yang seperti itu, kecuali Mukti, Pak Mukti. Ya kan, saya juga nggak bisa gitu. Tapi cukup menggembirakan Islam di Muhammadiyah karena apa? Ya minimal sebulan sekali guru-gurunya gajian. Dosen-dosennya gajian. Bukankah itu menggembirakan? Menggembirakan kan? Itu cara menggembirakan Muhammadiyah di dalam menunjukkan keislaman itu. Berapa ratus ribu karyawan yang bekerja di AUM, yang mereka bergembira setiap bulan. Walaupun di akhir bulannya mereka merengut juga. Karena gajinya nggak cukup gitu. Ya kan? Dan itu akan menjadi cukup kalau kita nih seluruh anggota persyarikatan komitmen dengan itu semua. Supaya apa? Ini tidak berhenti di sini dan berjalan terus meningkat. Nah, sampai di sini saja Bapak Ibu sekalian, metode kita masih perlu kita tingkatkan. Saya sendiri yang ada di pimpinan wilayah Muhammadiyah dan kebetulan membidangi bidang tarjih Bapak Ibu sekalian. Ini kan untuk bisa sampai ke bagaimana tuh caranya? Ini kita tarik dulu ke sini. Kan kita kan mempeng kan untuk memurnikan ajaran agama kan? Kalau kita tarik ke sini kan murninya kan menjadi berkurang, Pak. Itu juga split, Pak. Itu problem itu. Kalau kita tarik sedikit-sedikit murninya hilang, Pak. Ya kan? Tapi kalau nggak gitu, ini keras di sini. Maka caranya adalah bagaimana tuh? Mari kita sama-sama pikirkan. Ini saya tidak kasih solusi, malah kasih beban ya ngasih ke sini itu. Jadi tidak tetap murni tapi tidak kelihatan. Supaya apa? Supaya orang-orang ini tidak resisten, tidak punya jarak. Oh, iki wis lentur tau saiki.
Selentur toh, keras-keras seperti zaman biyen. Makanya Muhammadiyah sekarang beda dengan Muhammadiyah tahun 30-an dulu, Pak. Ketika tarjih mulai dibuat, kan keras. Ya kan? Tapi sekarang, Bapak dan Ibu bisa dilihat. Tapi tetap kita punya slogan, kita punya karakteristik ar-ruju ilal Quran was sunnah. Dengan cara implementasi yang cantik, yang rapih, yang menggembirakan, harapannya ini bisa terus berkembang dengan sebaik mungkin. Tapi juga kita harus komitmen Bapak dan Ibu sekalian. Di sini banyak Bapak dan Ibu kajian di PWM ini, tapi coba, mohon maaf ya, ini di tempat saya mungkin di tempat Bapak Ibu hampir sama juga mungkin gitu ya. Masjid-masjid Muhammadiyah itu sepi dari kegiatan Muhammadiyah. Sepi. Maka kemudian Masjid Muhammadiyah diambil alih oleh orang lain. Jangan dibilang itu ya, orang lain. Orang lain. Kenapa? Karena sepi dari kegiatan kita. Nggak ada kajian ranting. Lalu saya bilang tuh di kampung saya, 3 orang pun saya bilang kita laksanakan. Hanya masalahnya, waktu kita kan seseorang itu hanya punya 7 hari, Pak. Jadi kalau ada 10 ranting di Purwomartani, di Kalasan gitu, kan nggak bisa saya setiap malam ngisi di ranting-ranting itu. Belum lagi hari Selasa di sini sampai jam 11 malam ada di sini. Rapat PWM, Pak. Dari jam 4 sore jam 10, atau jam 11, kalau pulang lebih sore misalnya, duh kok sore-sore? Jadi saya bilang, kok sore sudah pulang? Taunya dia memang rapat PWM jam 10, kalau sudah selesai jam 10 itu sudah senang sekali. Biasanya sampai jam 11. Ya kita udah di sini, nggak bisa lagi kita ngaji. Nah maka Bapak dan Ibu yang ada di sini ya kan, yang ada di sini dialah Bapak-Bapak lah yang mengaktifkan kajian-kajian di situ. Coba kalau ada 100 orang, kan bisa disebar ranting ini, ada 10 orang, kan keren banget. Saya ngaji di ranting Purwomartani Tengah, isinya 100 orang. Kemudian ngaji di tempat lain isinya 100 orang. Hebat sekali nih. Ternyata itu orang itu juga, Pak. Di ranting ini pergi ke sini. Wah, bukan ini caranya saya bilang kalau begini. Memang kita ingin ramai, tetapi bukan yang dari ranting sana datang ke sini saya bilang. Yang ranting sana datang sendiri. Baru kalau kita ingin memobilisasi massa, kajian satu perumahan, satu komplek Kalasan taruhlah, semua ranting datang. Lainnya ketika pengajian pimpinan cabang Kalasan misalnya Muhammadiyah Kalasan, yang datang 50 orang juga, ya itu juga. Itu masalah, Pak. Nanti nggak selesai nih kalau mungkin ada tanya jawab nggak? Ya ada sedikit. Nah, ini ada waktu Bapak Ibu sekalian 5 menit, misalnya monggo kalau ada tanya jawab. Ya, silakan Pak yang mau bertanya. Ini ada klarifikasi nanti kalau saja visi sampai sana tidak. Iya. Jadi yang beberapa kali saya mengusulkan pakai makalah biar sama nanti persepsinya. Nah ini saya ulang. Saya ada. Yang Ada. Nanti kasih yang kedua pertanyaan. Kita biasa membenarkan yang biasa, tidak membiasakan yang benar. Saya ulang lagi. Iya. Kita nggak biasa, tidak pendapat, sudah mau tidak biasa. Ya. Setelah dia nggak benar-benar, Rasulullah kalau dapat kita subhanallah benar-benar. Inilah kendala. Bagaimana kita membiasakan yang. Nah, ya memang itu Bapak Sinten? Pak Widodo. Ya, tadi kita harus kembali kepada kalimatun shawab. Jadi kalau kita sudah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ada satu kalimat yang menarik itu. Kalau saja ada perintah Rasulullah untuk tidak boleh menggaruk kepalaku, maka akan aku lakukan. Kalau saja. Artinya apa, Bu? Jangankan kepala ya. Kalau Bapak dan Ibu gatal, Pak, tangan kita di borgol, pasti ini nyari tempat, Pak. Belakang ini gatal ya, tangan kita kan nggak nyampe. Itu nyari tuh pintu-pintu digasak-gasak. Karena gatal itu kenikmatan, Pak. Ya kan? Kalau saja Rasulullah melarang itu, orang yang taat pada Rasul melarang untuk garuk apa yang gatal, akan aku tinggalkan. Ya kan? Itu tandanya orang komitmen dengan ketaatan kita kepada Rasul. Maka perbuatan kita itu sesungguhnya harus dilandasi dengan aku taat pada Rasul. Jadi bukan membiasakan yang apa tadi? Kebiasaan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Karena itu tadi kita tidak punya mindset, tidak punya pikiran sami'na wa atona. Di dalam Al-Quran itu kan atiullah wa atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ada 2 kata atiu.
Karena Rasul produk undang-undang, produk peraturan. Kalau kita mengikatkan diri dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka seluruh ketentuannya mengikat pada kita. Tapi sayangnya kan tidak ada punishment-nya. Ya kan? Tidak ada punishment-nya, tidak ada hukumannya yang bisa kita rasakan hari ini. Hukumannya kan nanti di sana. Maka kata Allah, ya tunggu aja. Alaihissallahu biahkamil hakimin kan? Hanya di situ. Kalau kita punya pengetahuan pertama, semua yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban. Yang kedua, kita tunjukkan ketaatan kepada Rasulullah. Hal yang sekecil apapun yang buat kita nikmat, garuk itu akan saya tinggalkan. Apalagi yang kemudian mungkin kita tinggalkan. Ya, yang besar, biasa, tapi tidak sesuai dengan Rasulullah, bisa kita tinggalkan. Yang kecil aja, orang yang mau taat pada Nabi, tinggalin. Walaupun, waduh ini gatal, tapi nggak mungkin Rasulullah melarang itu, Pak. Karena itu bagian dari ya kebutuhan, saya kira kan. Garuk itu ya sholat tidak, kan ada juga kan sholat itu nggak boleh garuk-garuk 3 kali misalnya, itu membatalkan sholat. Justru kalau nggak digaruk-garuk itu batal sholatnya gitu misalnya kan. Dengan apa? Mikirin sholat, atau setidaknya sholatnya nggak khusyuk lah gitu. Karena tidak ada yang membatalkan sholat gara-gara mikirin garukan kan, nggak ada. Tapi tidak khusyuk sholatnya karena dipikirkan sekali kasih gatal garuk. Dikasih metode cara menggaruknya. Padahal nggak ada caranya diajarkan oleh Nabi bagaimana menggaruk karena tidak melakukan cross check, ya kan? Nah begitu Pak itu. Oke, ini masalahnya kita memanfaatkan Islam untuk kemajuan. Cuma di sini disandingkan dengan Islam Nusantara. wah. Ya, ini kalau kita ini akan berkemajuan, akan tarik sesuai dengan hadis Nabi dan Quran tadi. Nah ini kadang-kadang orang-orang Muhammadiyah sendiri hidup di dalam human tradition. Itu dipengaruhi oleh tadi yang dulu tadi Muhammadiyah tapi rasa. Nah ini yang kadang-kadang berbenturan. Nah ada yang kadang-kadang kita ingin meluruskan hanya satu, itu dimusuhi habis-habisan. Inilah yang terjadi di masyarakat. Ini bagaimana caranya? Iya Bapak, itu tadi yang saya bilang. Memang kita harus tahu metode, tahu cara yang baik untuk itu. Jadi cara itu bisa menghantarkan kita pada capaian tujuan itu. Dan itu kan bukan untuk pribadi kita, Pak. Yang bermasalah adalah kadang-kadang kita justru yang keluar adalah emosional kita sendiri. Ya kan? Kita ini kan membawa ajaran Rasul. Tapi yang datang justru membawa misi sendiri. Itu yang bermasalah. Lalu kita menjadi sakit hati kalau tidak didengarkan. Dan Rasulullah juga beliau hanya menyampaikan wa ma arsalnaka illa balagul mubin, kan? Hanya menyampaikan, ya sudah kita sampaikan saja. Tapi cara menyampaikan itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, bukan asal nyampein, Pak. Saya ini nyampein begini, belak-belakan begini karena saya tahu ini orang Muhammadiyah semua. Tapi kalau saya tahu di sini adalah campur aduk, nggak akan begini, Pak. Saya pernah ditanya, Ustadz, hukumnya beduk kayak apa? Orang Muhammadiyah itu berharap bahwa saya jawab bid'ah karena nggak ada. Lalu saya bilang, Pak, beduk itu untuk apa? Untuk tanda masuknya waktu sholat. Ya nggak apa-apa toh, saya bilang. Nggak ada bid'ah kecuali tidak jadi sholat kalau tidak ada beduk. Itu masalah. Lalu kenapa ulama hadisnya kan ada taziah 3 hari. Tidak ada lagi cara menghibur yang menguatkan orang. Kan taziah itu kan menguatkan, toh? Memberikan motivasi. Hanya dengan Al-Quran. Dan saya bilang, Bapak dan Ibu, mari kita baca Al-Quran, surat ini, ayat ini, tentang bagaimana bersabar, bagaimana Allah memberikan ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf, saya ulas itu, tuntas. Hari kedua, saya bilang, yuk kita baca ayat-ayat tentang sabar ketika menghadapi ujian. Hari ketiga, yuk kita baca ayat-ayat bagaimana Allah memberikan balasan kepada orang yang bersabar dalam menghadapi ujian. Selesai, Pak. Alhamdulillah tuh nggak ada yang undang lagi sampai sekarang. Kalau ada yang undang lagi, saya pakai lagi, nanti akan membuat tahlil gaya Muhammadiyah. Jadi bahasanya adalah roh-popo, bahasa tahlil roh-popo, tapi isinya sudah Muhammadiyah gitu loh, Pak. Isinya adalah takziah, jadi kita dorong publik, kita bertakziah, mari kuatkan saudara kita yang sedang mengalami musibah ini, nggak usah minta minum, ya kan? Harusnya kita yang bawa, kan begitu. Jangan minta minum, jangan mengharapkan ada snack. Kita bawa kalau bisa. Yang ibu-ibu ya juga ikut kalau yang meninggalnya bapaknya.
hibur di belakang. Ini jangan sampai kemudian dia sibuk aja begitu, ya kan? Meladeni kita yang datang. Terus begitu di daerah Bayan itu sudah bertahun-tahun saya lakukan itu, Bapak Ibu sekalian. Lalu saya bilang, ini kalau begini terus jadi budaya baru juga, saya bilang, hentikan. Saya nggak mau diundang lagi gitu. Jadi kebiasaan juga, akhirnya saya membuat budaya baru. Wah ini gawat ini, saya bilang. Itu kayak begitu tadi yang saya bilang, mengeras. 20 tahun saya ngurusi di Purwomartani, daerah Bayan ke timur itu. Meninggal 3 hari, tausiah di terakhir. Tapi lama-kelamaan, loh kok kayak gini terus nih, nggak ada perubahan. Bahaya nih, saya bilang. Hentikan udah. Saya yang henti, nggak tahu di kampungnya. Ya kan, saya berhenti, yang saya bilang, udahlah Pak, selesai. Tapi mereka seneng kok. Kalau misalnya kita tausiah bagaimana bersabar, bagaimana itu, mereka ada yang bilang ke saya, Tad, wah alhamdulillah, ibu kemarin yang anaknya kena bacok di tengah sawah itu kan hampir kayak stres. Selama 2 hari itu. 3 hari, yang ketiga harinya saya datang, karena diminta untuk ngisi tausiah. Lalu saya dikabarin, ada apa toh ini? Saya sampaikan itu. Dapat kabar, alhamdulillah Tad, ibu itu pagi tadi setelah semalam kita ngaji sudah mau nyapu depan rumah. Kita motivasi Pak. Bukankah itu yang harusnya menguatkan takziah itu? Ya kan, bukan membebani, ya kan? Lalu pada hari ke-7 atau ke-8 atau ke-40 datanglah tagihan 5 juta, 7 juta, ya kan? Ya yang untung BMT lah ya kan? Udah siang lah ya. Ya. Itu Mbak ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf tadi yang sudah mengacungkan tangan tidak sempat kebagian. Mudah-mudahan sekali waktu kita bisa ketemu lagi, ya kan? Bapak dan Ibu semua diberikan kesehatan sehingga kita nanti ketemu di forum yang mulia ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.